Ya. Terus mulai, sok buru buka lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ahmad Ihsan Subagja, Berry Damara Nugraha, dan Farhan Fahrul Rozi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang buku Akhlak Seorang Muslim, karya Muhammad Al-Ghazali, dari bab 19 sampai bab 27. Yang pertama akan menjelaskan adalah Bung Berry Damara. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ihsan telah memberi saya kesempatan untuk berbicara dan menerangkan beberapa bab yang dicantumkan dalam buku Akhlak Seorang Muslim ya. Saya akan menjelaskan 3 bab pertama, yaitu memelihara kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Lalu yang kedua, malu. Dan yang ketiga itu membina persaudaraan. Ya, langsung saja yang pertama ya, yaitu memelihara kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Seorang muslim setiap saat wajib berusaha mencapai kesempurnaan dan kemajuan tentunya, baik di bidang jasmani maupun rohani, material, dan spiritual. Kebersihan yang sempurna yang menurut syariah bisa disebut sebagai taharah, merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas dalam agama ini. Merupakan pokok dari ibadah yang berperan penting bagi manusia menghubungkan dirinya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, khususnya seorang yang muslim. Kebersihan yang sempurna menjadi syarat utama sahnya sholat wajib ya 5 waktu dalam sehari. Setiap muslim diwajibkan mandi bersih dan berwudu pada waktu-waktu tertentu sebelum melakukan ibadah. Yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 6. Saya langsung saja ke Latinnya. Orang-orang yang beriman apabila kami hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu sedang junub, maka mandilah, itu mandi junub ya, sudah disyariatkan dalam Islam. Lalu yang kedua, malu. Yang malu memang sifat lahiriah ya dari seorang manusia, merupakan ciri khas yang perangai manusia. Bila iman, jadi terhadap keimanan berpengaruh tinggi juga terhadap seorang manusia. Lantas malu seperti apa saja yang bisa berpengaruh pada dirinya? Ya, malu yang pertama ya, malu kepada diri sendiri. Ya, rata-rata mungkin saya juga merasa malu kepada dirinya sendiri ya, karena mungkin ya saya jarang beribadah, mungkin bisa disebut ya namanya sedikit sekali gitu kan untuk kadar seorang muslim yang dari lahir. Lantas sebagai solusi ya tentu kita harus meningkatkan kadar amal dan iman tersebut lewat beribadah, dan sebisa mungkin apapun kegiatan kita bisa menjadi sebuah ibadah. Lalu yang kedua, malu pada orang sesama manusia, sesama muslim. Orang merasa malu pada sesama manusia, yaitu mungkin tidak tahu diri ya. Berarti mungkin bisa jadi juga orang-orang yang merendah diri, tidak menghargai jiwanya sendiri, mungkin bisa jadi. Apabila orang-orang hilang malunya secara bertahap, perilakunya akan buruk dan menurun pada yang lebih buruk, seperti hilangnya iman, bahkan hancur dan mungkin bisa saja murtad akibat dari malu tersebut. Malu kepada Allah, ini yang paling penting. Malu itu menimbulkan kesan-kesan. Apabila seorang malu kepada Allah, berbahagialah hidupnya. Orang yang malu kepada Allah tidak berani meninggalkan kewajibannya dan melanggar segala perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Quran, selama ia percaya bahwa Allah senantiasa memperhatikan dirinya. Disebutkan juga dalam hadis ya, hadis riwayat Bukhari, apabila engkau tidak merasa malu lagi, maka perbuatlah yang ingin kau kehendaki.
Jadi tidak perlu malu apabila itu sudah berlandaskan karena Allah, Lillahi Ta'ala. Yakinlah. Yang ketiga, membina persaudaraan. Ya ini paling penting ya, khususnya apabila kita tahu bahwa pada dasarnya itu bersaudara. Menumpukan kesadaran untuk memelihara persaudaraan, serta menjauhkan diri dari perpecahan, merupakan realisasi bahwa pada hakikatnya manusia adalah sama di hadapan Allah. Mau dia pejabat, apakah dia orang miskin ataupun kaya, apakah raja atau rakyatnya, ya semuanya sama di hadapan Allah. Sama-sama mengemban amanat Allah sebagai bidang tugas yang dikerjakannya masing-masing sesuai perannya. Islam menyerukan kepadanya agar Islam menjadi warga masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Tabrani ya, yaitu sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan ya, 3 bab tadi, persaudaraan, malu-malu, serta kebersihan. Lalu selanjutnya akan dibahas kembali bab selanjutnya oleh saudara Farhan atau Ihsan. Oke, terima kasih Saudara Bima. Terima kasih. Sangat baik sekali dalam menjelaskan materi ya. Oke, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan Fahrul Rozi. Dipersilahkan langsung saja untuk menjelaskan. Ya, terima kasih kepada Saudara Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama, yaitu persatuan. Manusia hidup di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan satu sama lain. Islam sangat ingin menyelamatkan umatnya dan menjaga kewajibannya. Oleh karena itu, Islam dengan segala usahanya membina kembali persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah untuk memadamkan gejala-gejala perselisihan, serta memperkuat kaum muslim jadi diri dari perpecahan yang sangat buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar dari taat, tidak mau taat bagi kepadanya yang wajib ditaati dan mengajarkan pertentangan terhadap jamaah. Maka jika ia mati dalam keadaan itu, matilah ia sebagai jahiliyah. Riwayat Bukhari. Yang selanjutnya itu bergaul yang baik dengan keluarga dan masyarakat. Pergaulan yang baik ialah melaksanakan pergaulan menurut norma masyarakat dan kepercayaan dengan hukum memenuhi segala masing-masing menurut agamanya. Baru dan mengajak kaum muslimin melakukan pergaulan di antara kaum muslimin, baik bersifat pribadi orang seseorang maupun badan dalam bentuk persatuan. Karena pergaulan kita dapat saling berhubungan, mengadakan pendekatan satu sama lain. Kita saling pinjam menunjang dan saling isi mengisi dalam kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu kemuliaan. Islam memberikan kemerdekaan kepada setiap muslim agar tetap ada di dalam lingkungannya yang menunjukkan kemuliaan, karena setiap muslim berkewajiban pengertian ini. Tetapi apabila keadaannya tidak memungkinkan, maka hendaknya ia berusaha dengan berhati-hati untuk menghindari diri dari kehinaan karena untuk mencari kemuliaan. Firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, malaikat bertanya dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tepatnya neraka jahanam.
dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Isan. Isan. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Dan untuk materi selanjutnya, mohon maaf Saudara Berry agar mic-nya bisa dimatikan dulu. Oh iya, maaf. Tidak apa-apa. Baik, untuk materi selanjutnya ini ada tentang bab kasih sayang. Kasih sayang adalah sifat keutamaan dan tertinggi, menjadikan hati mencurahkan belas kasih terhadap semua hamba Allah. Islam tidak menentukan bagaimana untuk bersikap dan berbuat kasih sayang itu hanya kepada segolongan manusia saja atau segolongan kaum saja. Tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk kasih sayang terhadap apapun dan siapapun. Seperti bagaimana hadis yang disebutkan hadis riwayat Tabrani yang artinya sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi supaya engkau disayang oleh orang yang di langit, yaitu para malaikat. Kasih sayang itu sifat dan perbuatannya yang menambah kesempurnaan watak yang membuat seseorang merasa iba bila melihat penderitaan melanda kehidupan makhluk, sehingga membangkitkan rasa ingin turut berusaha menanggulangi, baik sebatas meringankan beban si penderita maupun sampai ke batas kesempurnaan. Untuk bab selanjutnya adalah tentang ilmu dan akal. Islam agama ilmu dan agama akal. Karena itu sebelum Islam membebankan pengikutnya supaya menghasilkan maksud-maksud keduniaan, Islam terlebih dahulu mewajibkan kepada pengikut-pengikutnya menjadi orang yang berilmu. Seperti sabda Rasulullah, hadis riwayat Al-Bazar yang artinya, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan juga hadis riwayat Tabani yang artinya ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak. Tetapi kalian jangan mensalahartikan dari hadis tersebut, karena hadis ini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak lepas dari konteks yang terjadi di masa tersebut, yaitu di mana para sahabat-sahabat Nabi banyak yang melaksanakan ibadah secara berlebihan, seperti salat malam salat malam yang berlebihan dan berpuasa di siang terus-menerus. Dan ternyata di antara mereka ada yang tidak peduli terhadap anak istrinya. Ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran yang perlu dipelajari adalah antara lain ilmu bahasa Arab, ilmu hewan, anatomi, kedokteran, dan ilmu jiwa, geografi, geologi, dan aritmatika, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu sejarah dan purbakala, ilmu pertahanan militer. Untuk bab selanjutnya adalah tentang nilai waktu dan mensyukuri nikmat hidup. Waktu adalah milik manusia yang paling berharga. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu apabila telah lewat tidak akan bisa kembali. Berbeda dengan barang gitu. Kalau barang sudah hilang, pasti ada kemungkinan bisa saja tetap ditemukan kembali. Seorang muslim yang baik wajib menyadari kenyataan ini dan berjalan sambil mengikuti tuntunan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bukti keimanan dan tanda bagi orang yang takwa, firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya bahwasannya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada sesuatu yang diciptakan Allah di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang bertakwa. Jadi kita semua harus menjadi orang yang bertakwa. Mensyukuri nikmat umur. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang baik. Dapat dihitung banyaknya tiap hari. Karena itu wajib kita mensyukuri nikmatnya yang tak dapat dihitung banyaknya setiap hari. Semakin bertambah umur kita, setahun semakin dekat juga kita kepada ajal, dan semakin dekat pula kita kepada liang kubur.
Oleh karena itu, hendaklah umur kita yang sekarang ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya sebelum datangnya ajal. Sebelum umur kita bercerai dengan badan, jangan terlambat dan jangan terpedaya karena kekuatan kita, karena kekayaan, karena pengaruh besar, semuanya itu akan berakhir bila malaikat maut sudah menceraikan roh kita dari badan. Baik, semua bab yang kelompok kami semuanya sudah dijelaskan dan saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yaitu seorang muslim setiap saat berkewajiban berusaha mencapai kesempurnaan dan kemajuan baik di bidang jasmani maupun rohani, material ataupun spiritual. Agama Islam menyeru dan mengajak kaum muslimin melakukan pergaulan di antara kaum muslimin baik bersifat pribadi dari orang ke orang maupun badan dalam bentuk kesatuan. Islam